Kenapa sih ngobrolnya harus pakai tangga? Kan bisa masuk. Capek pegangin. Gerutu Lingga yang memegangi kaki tangga dengan memeluknya agar tak jatuh. Nasib keponakan teraniaya. Tak punya kekasih, disuguhi adegan luar biasa. Jadinya hanya bisa memeluk tangga. Lo kira, lo doang yang pegel? Gue juga. Jawab Arash di sisi satunya. Nih kalau abis ini ada adegan aneh-aneh, gue gak mau nolongin abang lagi nih. Ancam Gaza yang juga kesal. Ya, setuju. Setiap kali merayakan ulang tahun, Atshan memang tak pernah bermewah-mewah apalagi sampai menggelar pesta. Selain karena ia tak suka keramaian yang berpusat pada dirinya, ia lebih suka merayakannya dengan berkumpul bersama keluarga besarnya. Tapi itu dulu. Kini ia punya Sheva. Dia ingin menunjukkan pada siapapun, ia punya istri sekarang. Bahkan saat Antonio dan Adriana bertanya beberapa waktu yang lalu, kapan Atshan pulang ke Italia membawa istrinya untuk melihat mahar pernikahannya, Atshan langsung terpikir akan merayakan hari jadi berikut resepsi besar di sana. Di mana nanti semua orang akan tahu bahwa ia bahagia telah menikah dengan seorang wanita cantik bernama Sheva Zehra yang kini tengah mengandung anaknya. Selamat ulang tahun. Ucap Sheva mencium tangan suaminya. Lama, mengucap banyak doa dalam hatinya yang ia panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu baru berpandangan. Atshan mengusap sisi wajah istrinya. Amin. Ucap Atshan. Sheva terkekeh. Emangnya abang tahu, aku doa apa? Enggak. Kok bilang amin aja? Doa seorang istri yang ikhlas mencintai suaminya, tanpa perlu didengar suaminya, hanya menjadi rahasia antara dia dengan Tuhannya, pasti berisi sejuta kebaikan. Yang kalau disebutkan, tak akan bisa terhitung. Netra coklat terang Sheva berkaca. Ia untuk mendoakan yang terbaik untuk suaminya. Masuklah, Bang. Pinta Sheva. Atshan tersenyum lalu menghapus air mata di pipi cantik itu. Abang harus ke villa. Tergambar wajah sedih Sheva. Ia tahu kalau ini prosesi pingitan dan hanya dalam beberapa jam lagi mereka akan bertemu. Melangsungkan resepsi pernikahan. Gak bisa dari sini aja, berangkatnya bareng ke hotel besok. Tanya dan pinta Sheva lagi. Atshan terkekeh kecil. Sama sepertimu, abang juga pengennya gitu. Cuma tradisi keluarga gak bisa dibantah. Ya, cuma beberapa jam aja. Nanti siang, kita ketemu lagi. Iya. Sheva mengangguk. Ia tersenyum walau tak ayal air matanya kembali turun. Jangan nangis. Atshan mengusap air mata itu dengan punggung tangannya lalu mencium kening istrinya. Jangan lama-lama datangnya. Pinta Sheva lagi. Atshan hanya bisa mengangguk sambil tersenyum bahagia. Istrinya sangat manja sekali jika sedang hamil. Terima kasih. Ucap Atshan yang membuat Sheva menautkan kedua alisnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, sudah hadir di hidup abang dan memaafkan kesalahan abang sampai. Kamu memberi cinta yang begitu besar. Sheva memeluk suaminya. Ia pun tak pernah menyangka bisa mencintai Atshan sebegini dalamnya. Niatnya menikah dengan pria yang sudah merenggut masa depan adalah demi baktinya pada Viana Ayu, ibu angkatnya. Namun rupanya, keikhlasan Sheva untuk menerima Atshan, membuatnya menerima rancangan masa depan yang lebih indah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia dapatkan kasih sayang ayah dan ibu angkat melalui Viana juga Atalarik. Walau Kamaliah dan Rahmat juga tak pernah kekurangan memberinya kasih sayang. Dengan menikah dengan Atshan, Sheva miliki keluarga yang utuh. Ia memiliki kakak dan adik-adik yang baik dan lucu. Juga banyak sepupu. Banyak kakek dan nenek. Sheva yang kesepian, tak ada lagi. Kini, hari-harinya ditemani kehangatan keluarga Lubis dan yang paling Sheva syukuri tentu saja kehadiran suaminya. Atshan bersungguh-sungguh mengganti kesalahannya. Memperbaiki kehilafannya. Ibu Viana mengajari Sheva caranya mengikat suami agar tak terjerat wanita lain.
Namun Seva merasa, dialah yang terjerat kini. Ia tak bisa jauh dari pelukan suaminya. Abang ke villa dulu ya. Seva menggeleng tak mengizinkan. Atshan tertawa. Kalau abang gak ke villa sekarang, nanti papa sama marah. Kasihan juga tuh sama yang di bawah. Mereka juga harus istirahat. Seva terlihat ingin bicara namun tidak jadi. Wajahnya memerah. Kenapa? Aku punya kado buat abang. Ambillah. Seva menggeleng sebentar lalu tersenyum malu. Atshan tak mengerti dengan apa yang dimaksud istrinya. Namun, melihat wajahnya yang begitu, Atshan pun paham. Ia menggigit bibir bawahnya. Lalu menggamit dagu Seva. Setelah diam beberapa lama, Seva akhirnya mengangguk setuju dan Atshan mengecup bibir lembutnya sebentar. Untuk kemudian mencium punggung tangan istrinya. Tunggu abang. Jangan telat. Atshan pun turun dengan perlahan sambil melepaskan tangan istrinya yang entah mengapa membuat hati Seva mencelos. Seolah ia tak rela melepaskan tangan Atshan. Efek hamil membuatnya sangat emosional. Ia tak tahu kenapa. Padahal mereka akan bertemu beberapa jam lagi saja. Tapi rasanya Seva tak mau berpisah. Ia bahkan masih mengikuti langkah Atshan sampai benar-benar turun dari tangga lalu bersama dengan ketiga saudaranya, keluar dari mansion. Air mata Seva lolos kembali saat Atshan berbalik melambaikan tangan. Cepat kembali. Lirihnya. Beberapa media baik di Indonesia maupun Italia, tak mau ketinggalan meliput pesta pernikahan sekaligus pesta ulang tahun salah satu pemilik perusahaan belanja online terbesar di Indonesia, Some, Atshan Atana Lubis. Kisah cinta Atshan yang menikahi adik angkatnya, menjadi trending topik di media sosial. Seperti diketahui, jika Atshan menikahi adik angkatnya sendiri, Seva Zehra. Mahasiswi jurusan psikologi yang sudah diangkat anak oleh Viana Ayu sejak ia bayi. Kisah cintanya terkenal di kalangan mahasiswa sekelas dengan para Pangeran Lubis dan Seva Zehra yang berlomba memposting pengetahuan mereka tentang Atshan yang jatuh cinta pada Seva saat adiknya itu tinggal di rumah mereka untuk kuliah. Jadilah kisah cinta ini viral di media. Bahkan media menyebutnya tak kalah dengan kisah cinta orang tuanya dulu. Jika Arik menemukan cinta sejati dari Viana, gadis belia sahabat putrinya sendiri yang tak lain adalah putri pengusaha asal Italia, Antonio Cassano, maka tak jauh beda dengan Atshan. Cinta memang bak air hujan. Tak bisa memilih jatuh di lembah yang mana. Hotel Cassano dipilih sebagai tempat pesta. Sudah pasti, akan banyak tamu undangan dari kalangan bangsawan juga pengusaha yang akan datang. Wow, cantik ya. Pujian itulah yang dilontarkan Kamalia saat masuk ke kamar Seva. Keponakannya sudah mengenakan baju pengantin berwarna putih gading, berlengan panjang berlapis renda dengan korset yang terinspirasi dari gaya Victoria klasik. Sederhana dan tertutup. Seperti permintaan Atshan. Tak ada gaun panjang menjuntai menyapu lantai. Hanya sebatas menutup mata kaki. Sederhana seperti kepribadian Seva namun terbuat dari sutra pilihan rancangan desainer ternama di Milan dan tiara yang dikenakan di mahkotanya, berselimut tile, berlapis berlian 24 karat menunjukkan elegan dan kemewahan. Cantik ya? Tanya Viana Ayu pada Kamalia. Menunjukkan betapa menantunya sangat cantik. Meski ia tak kalah spesial dengan gaun berwarna maron namun berdesain mermaid dress. Ya Bu Viana. Saya sampai gak percaya kalau ini Seva, Bu. Viana tersenyum mendengarnya. Ia sengaja menjadikan Seva yang memang sudah cantik sedari lahir, untuk menjadi benar-benar ratu di hari pernikahannya. Saat pernikahannya dulu, diwarnai isak tangis dan pernikahan yang tidak diinginkan namun sekarang konsepnya adalah serba diinginkan serba mewah dan serba penuh kebahagiaan. Seva bukan hanya menantunya. Namun Viana sudah menganggap Seva seperti putrinya sendiri. Baginya, Seva sama dengan Ophelia dan Evelyn. Kamalia mengelus lembut sisi wajah Seva. Make up flawless yang entah mengapa sangat cocok dikenakan walau dalam acara besar seperti ini.
Cantik sekali. Bude kayak lihat bidadari. Seva tersenyum dengan netra yang berkaca. Saat akad nikahnya dulu, ia pun cantik dengan pakaian kebaya bersanggul melatinya. Persis putri keraton. Bapak sama ibumu pasti lagi senyum melihat putrinya cantik begini. Semoga selalu bahagia ya nak. Bude selalu mendoakan kamu. Seva tak menjawab, hanya memeluk wanita yang telah berjuang membesarkannya sedari bayi itu. Wis. Jangan nangis tah. Nanti luntur make up-nya. Ayo ayo. Kita turun. Ma. Sapa Seva pada mertuanya. Iya, ayo kita turun. Kita berangkat sekarang. Kita bikin Atshan melongo lihat istrinya cantik sekali. Dibantu beberapa asisten yang merapikan gaun dan letak tile serta merapikan make up, Seva turun bersama Viana dan Kamaliah. Sudah menunggu di bawah mansion seluruh anggota keluarganya. Arman Lubis, Widya, Atalarik, Abram Wulandari, Prima Ofelia, Mahawira Gazi, Antonio, Adriana, Visaliana dan Rahmat serta anak-anak pun sudah siap. Semuanya tersenyum bahagia bercampur haru saat melihat Seva turun dari lantai atas. Bak bidadari turun dari kahyangan. Seva bagaikan replika Alessia. Mereka begitu mirip. Jar Adriana mengusap bulir air mata di sudut netranya. Antonio memeluk bahu istrinya. Ya, kita tak melihat Alessia saat menikah. Kini kita diberi kesempatan melihat Seva dan Atshan. Jawab Antonio yang juga tidak bisa menahan harunya. Dari putri tunggal mereka, kini mereka jadi memiliki banyak keluarga. Semua terlihat kompak menyiapkan pesta Atshan dan Seva. Dari busana pun semuanya terlihat kompak. Yang laki-laki dengan jas hitam dan wanita dress maron. Arik menghampiri istrinya terlebih dahulu dan membawanya turun. Mas, sampai pangling mana pengantinnya? Bisik Arik di telinga Viana membuat wanita yang memang masih aduhai itu tersipu malu. Seva terkekeh melihat mertuanya serta berdoa agar pernikahannya pun awet seperti mereka. Kemudian, keluarga mereka pun beranjak segera menuju gedung Hotel Kasano. Iringan 6 mobil mewah itu menjadi pusat pemberitaan. Banyak paparazzi yang meliput dan menyiarkannya secara live. Juga ditayangkan di channel televisi Italia yang tengah ditonton oleh seorang wanita bernetra coklat dengan pandangan tajam dan smirk menghiasi wajahnya. Pukul 10 waktu setempat, Seva dan rombongan keluarganya sudah datang ke gedung ini. Walau Prima merasakan hal yang janggal karena biasanya calon mempelai pria yang menunggu di acara terlebih dahulu. Kenapa Mas? Tanya Ofelia saat melihat suaminya mengedarkan pandangan. Anak-anak belum datang. Tanya Prima balik. Mendengar suaminya bertanya demikian, Ofelia lalu ikut mengedarkan pandangannya dan tidak menemukan yang dimaksud Prima. Oh iya. Harusnya mereka udah duluan sampai ya. Prima tak menjawab. Ia ambil ponselnya dan mendial nomor sang putra. Namun tak terhubung. Ia kemudian mendial satu persatu lagi nomor yang lainnya, namun keempatnya tak ada yang aktif. Mas. Jangan terlihat panik. Pinta Prima. Prima dan Ofelia lalu menetralkan wajah mereka agar tidak terlihat khawatir karena banyaknya tamu dan juga keluarga mereka di sini. Namun mereka tidak bisa membohongi Arik dan Viana yang terlihat aneh dengan gestur tubuh dan wajah mereka. Arik dan Viana pamitan pada Antonio juga rekan-rekan bisnisnya yang lain. Sedangkan Seva masih mengobrol dengan Gazi untuk meredakan gugupnya. Kak Seva mah enak gak ada tegang-tegangnya. Senyum terus. Aku malah ketakutan pas malam resepsi Kak. Loh. Kenapa? Gazi membisikkan sesuatu pada Seva tentang mitos malam pertama dulu yang diajarkan Ofelia. Seva membola dan tak lama ia tertawa. Teawa yang baru pertama kali dilihat oleh Gazi dan anggota keluarga yang lain. Terlihat jelas aura kebahagiaan dari ibu hamil yang satu ini. Malah ngetawain. Protes Gazi. Seva memeluk wanita yang lebih tinggi darinya itu dan Gazi pun jadi ikut tertawa mengingat kepolosannya dulu.
Menjadi istri Atshan, membuat Seva jadi memiliki saudara perempuan seperti Gazi yang baik, ceria, dan humble padanya. Lain kali kalau Kak Ophelia ngasih saran jangan dilakuin ya Kak. Seva memicing. Oh. Berarti yang kemarin, kamu ketipu sama Kak Ophelia ya? Makanya setuju waktu aku mau ke pantai dan gak boleh. Seva malu melanjutkan ucapannya sedangkan si Extraordinary hanya tersenyum malu karena ketahuan oleh istri sepupunya yang cerdas ini. Keduanya lalu tertawa bersama. Namun, tiba-tiba saja perasaan aneh berdesir di hati Seva. Membuatnya langsung terdiam. Entah kenapa. Kenapa Prim? Tanya Arik saat ia dan Viana sampai ke menantu serta putrinya. Semoga gak ada apa-apa Pak. Arik dan Viana berpandangan pada Prima. Prima ada apa? Tanya Viana mulai panik. Ophelia menenangkan ibu sambungnya itu. Pak, apa vilanya Nono ada pengawal? Seingat saya enggak Prim. Karena letaknya di tengah kota jadi kita enggak kasih pengawal di sana. Kan ada anak-anak juga yang... Ucapan Arik terhenti saat merasakan ada yang tak beres di sini. Prim. Mohon Rika untuk tetap tenang Pak. Saya akan ajak Wira ke villa. Prim. Prima menepuk pelan bahu mertuanya agar percaya padanya. Ia segera berjalan pelan menjauh. Mas. Tanya Viana pada Arik. Gak akan ada apa-apa Yu. Gak akan ada apa-apa. Ucap Arik yang mengambil ponselnya menelepon seseorang. Prima menjaga raut wajahnya agar tak panik dan menimbulkan kecurigaan. Lalu menuju Mahawira. Wira. Ya mas. Kut saya. Meski tak mengerti kenapa dan kemana Prima mengajaknya, Wira langsung ikut. Baik mas. Sehari sebelum pernikahan, pemberitaan mengenai pernikahan bangsawan Italia yang tinggal di Milan, Antonio dan Adriana Cassano sangat besar-besaran. Apalagi besan dan menantu Cassano jelas bukan orang sembarangan. Armand Sebastian Lubis, pemilik Lubis Corporation yang kerajaan bisnisnya menggurita di sebagian negara Asia dan juga Eropa. Sedangkan menantu Antonio, Atalarik Fabian Lubis adalah pemilik online shop terbesar di Indonesia. Tak mengherankan jika paparazzi yang haus akan berita ditambah media yang juga sangat penasaran akan pesta besar ini begitu antusias meliput. Kecuali acara La Serenata yang tertutup dari semua media, rencana resepsi pernikahan ini begitu terbuka. Dari mulai gaun pengantin rancangan desainer ternama, gedung hotel mana yang akan dipakai, artis serta pejabat mana saja yang akan datang. Termasuk seniman-seniman asal negeri pizza itu juga diundang untuk memeriahkan acara pesta pernikahan sekaligus ulang tahun Atshan Atana Lubis yang ke-22. Usia yang masih terbilang sangat muda dan belia namun mulai mengukir prestasi di bidang bisnis. Pekerjaan Rahul Hana, Lupita, Ricky Martin, Estefania dan Carlota yang ditinggal menjaga rumah sehari-hari adalah memantau televisi atau media akun gosip demi melihat berita Atshan dan Seva yang akan menikah. Cantik banget Mbak Seva ya. Puji Carlota saat wajah Seva terpampang di televisi. Foto-foto yang didapat wartawan saat Seva dan Atshan masuk ke mansion Cassano setelah pulang dari pantai dan mansion mereka kala itu. Waktu pertama kali datang ke rumah ini, aku sih udah ngerasa kalau Mbak Seva spesial selain wajahnya mirip ibu, juga beda aja gitu auranya. Tambah Lupita. Auranya kayak Ibu Wulan ya? Tanya Estefania. Set. Pada ngegosip aja lo bertiga. Dengerin tuh. Beritanya. Tegur Rahul Hana si pria berwajah Chow Yun Fat namun nama Bollywood ini. Membuat ketiga asisten rumah tangganya merengut. Tahu nih. Kita kan mau lihat Bang Atshan sama Mbak Seva mau nikahan. Lupita hanya mencibir. Sirik aja kalian. Entar, kalau gue dilamar Ayang Tama juga bakalan rame kayak abang sama Mbak Seva. Lupita hanya tertawa melihat semua teman menyorakinya. Ngomong-ngomong kapan abang pulang ya? Maksudnya, kapan abang kembali bekerja? Karena jika Atshan kembali bekerja,
maka ia akan bertemu kembali dengan Yayang tamannya. Ah, Lupita jadi senyum-senyum sendiri membayangkannya. Aduh, bajunya Mbak Seva. Ucapan Estefania barusan membuat Lupita menoleh dan ikut kagum dengan rancangan pakaian pengantin milik wanita muda itu. Kesemuanya terharu melihat persiapan mereka. Aku kok terharu ya, enggak ngangka Mbak Seva bisa mempertahankan pernikahannya. Ujar Carlota. Dukungan keluarga sangat penting Mbak Carlota. Karena bagaimanapun Mbak Seva ini kan awalnya korban dan peran penting support keluarga lah yang bisa memulihkannya. Jawab Rahul. Juga cinta dari abang yang tulus. Tambah Lupita. Membuat ketiga wanita itu berhayal ingin menjadi Seva Zehra. Semoga acaranya lancar dan abang juga Mbak Seva selalu bahagia. Amin. Kelimanya lalu fokus lagi pada pemberitaan televisi. Tradisi pingitan Atshan juga tak luput dari berita. Dengan mudahnya, banyak paparazi bisa meliput Villa Kasano. Di mana Atshan, hanya, ditemani oleh ketiga saudaranya berdiam di sana selama malam sebelum pernikahan. Saking mudahnya mendapatkan berita tentang mereka, membuat Narendra, Hilda, dan Alea tak kesulitan saat menginjakan kaki di sini. Mereka menginap di Villa Kasano rupanya. Ucap Naren menutup sambungan teleponnya dengan rekan sesama jurnalis untuk media gosip, Asep. Asep adalah orang Indonesia yang menetap lama di Italia. Dia adalah sahabat Narendra semasa kuliah di Australia. Dari Asep lah Naren tahu alamat Villa Kasano. Alea dan Hilda yang sedang menonton channel televisi itu menoleh pada Naren. Lihat Alea, enak banget mereka senang-senang dengan kemewahan. Gak peduli sama kamu yang hartanya diambil dengan zolim oleh Atalarik. Ini saatnya kamu ambil Atshan kembali dan hak kamu sebagai satu-satunya Nyonya Lubis. Ucap Hilda yang sudah mulai pulih dari memar-memar di tubuhnya. Akibat ikatan yang kencang dari siksaan kejam rumah Kasino Resti. Belum lagi dua kukunya dicabut paksa. Membuat wanita itu menitikkan air mata jika mengingatnya. Narendra dengan Alea berpandangan saat mendengar ucapan Hilda. Pedih memang. Tak terbayang kekejaman keluarga Lubis pada orang tua Alea. Jika pada Hilda saja mereka sanggup melakukan tindak kriminal dan bebas dari jerat hukum, maka tidak aneh jika mereka juga melakukan hal yang sama pada orang tua dan juga perusahaan milik Alea. Satu hari nanti, media akan mencium kebusukan keluarga Lubis dan mereka gak akan bisa berkutik kalau kebusukannya terungkap. Ujar Narendra. Tenanglah tante, saya akan menolong Alea untuk mendapatkan haknya kembali. Netra Hilda berkaca-kaca. Merasa terharu akan perjuangan Naren membantu mereka. Narendra lalu melihat Alea. Ia menganggukkan kepala. Saatnya melancarkan rencana dan Alea juga mengangguk menyetujuinya. Kedua orang ini memiliki niat mengacaukan pesta pernikahan Atshan dan juga Seva. Namun mereka sadar mereka tak punya kekuatan. Lubis adalah kumpulan orang-orang licik di mata mereka. Walau di luar negeri, jelas mereka bisa melakukan apa saja dan ingat juga Antonio Kasano. Jangan lupakan pengaruh kuat bangsawan ini. Jelas ini daerah kekuasaannya. Narendra apalagi Alea tak akan mampu melawan. Namun hasrat di hatinya membuat Atshan berpisah dengan Seva, membutakan mata hatinya. Akhirnya, cara apapun ditempuh. Karena mereka beranggapan, dalam perang dan cinta, semua halal. Dengan bekal alamat yang diminta Narendra dari Asep, Narendra mengirim seorang pengantar pizza ke villa tersebut. Pizza? Tanya Atshan yang sudah siap membawa gitar pada Arash. Ya bang. Di luar ada kiriman pizza. Katanya dari media Beleza. Hadiah buat pernikahan abang katanya. Ucap Arash memberitahu jika di luar villa sudah menunggu pengantar pizza. Karena Atshan akan buru-buru ke mansion Kasano untuk memberi kejutan La Serenata pada Seva, maka Atshan pun menjawab, oke. Bilang makasih Rash. Taruh aja pizzanya di dapur. Kita makan nanti abis pulang dari mansion Nono. Oke.
Tanpa curiga karena sudah kenal dengan pemilik akun infotainment media Beleza, Atshan mengizinkan pizza-pizza itu dibawa masuk dan mereka biarkan sampai mereka kembali lagi setelah pulang dari mansion Kasano. Sebenarnya ketika pulang mereka sudah sangat mengantuk tapi perut mereka lapar dan akhirnya membuka pizza yang menjadi hadiah pernikahan untuk Atshan tersebut dan sesuai rencana, keempat pangeran Lubis itu jatuh tertidur setelah memakan pizza. Beberapa jam kemudian, tepatnya jam 5 pagi, masuklah 3 orang suruhan Narendra ke dalam villa tersebut. Ketiganya mengamankan ponsel masing-masing para Little Lubis dan tujuan utama mereka bertiga, jelas. Menculik Atshan. Berbekal foto yang diberikan Narendra, ketiganya bersama-sama mengangkat tubuh Atshan untuk dibawa masuk ke dalam mobil meninggalkan ketiga pemuda harapan bangsa dalam tidur lelap mereka. Sekarang, insting seorang Prima Prakoso tak bisa diragukan lagi. Puluhan tahun bekerja sebagai asisten keluarga Lubis dari Arman sampai Atalarik, membuat ia memiliki kecekatan tersendiri. Prima bisa membaca situasi sekitar yang terjadi. Tradisi bangun kesiangan saat pesta berlangsung atau terlambat datang ketika adanya pesta hanya berlaku bagi pasangan suami istri dalam keluarganya. Lain halnya dengan Lingga, Gaza atau Arash. Jika Atshan tak bisa bangun cepat mungkin karena lelah, tak mungkin ketiga saudaranya ikut terlambat. Apalagi Prima sangat mengenal watak putranya. Ksatria Lingga Prakoso yang bangun selalu lebih awal dari sebelum ayam berkokok. Karena Lingga juga aktif sebagai DKM masjid dan ikut membangunkan orang dengan tarhim subuhnya. Tak mungkin bangun siang apalagi bersama-sama tak aktif ponselnya. Mobil yang dikemudikan oleh Wira itu berhenti di depan villa milik keluarga Kasano. Tempatnya memang berada di tengah kota namun terhalang tembok pembatas di sekelilingnya khas Mediterania yang cukup tinggi sehingga dari luar jelas tidak terlihat aktivitas di dalamnya. Gerbangnya terbuka. Ucap Wira dari balik kemudi. Prima menganggukkan kepalanya. Keduanya lalu turun bersamaan dari mobil. Tentu dengan berhati-hati. Wira di belakang Prima dengan mengedarkan pandangannya. Tetap memasang waspada. Sampai di pintu, juga ada hal yang aneh. Pintu hanya tertutup sebagian. Prima membuka perlahan pintu tersebut dan keduanya pun masuk ke dalamnya. Alangkah terkejutnya Wira dan Prima mendapati Lingga, Gaza dan juga Arash tidur di atas sofa dengan masing-masing tangan masih menggenggam pizza. Ya Tuhan! Pekik Wira pelan. Kemudian berjongkok memeriksa ketiganya. Ia periksa masing-masing denyut nadi juga nafas di hidung dan debaran jantungnya. Sepertinya tidur mas. Ungkap Wira. Prima lalu berjongkok. Menepuk pelan pipi putranya. Mas. Mas Lingga. Bangun. Mas. Sama seperti Prima, Wira pun membangunkan Arash dan Gaza secara bersamaan karena tempat mereka berdekatan. Bang. Bangun. Bang. Agak kencang, Prima dan Wira membangunkan ketiganya. Hingga tak lama kemudian, ketiganya lalu bangun serentak sambil menguap dan mengucek mata mereka. Jam berapa ini? Tanya Lingga sambil menguap. Apa yang terjadi? Suara lantang Prima langsung membuat ketiganya terjaga sepenuhnya. Mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Di mana mereka dan sedang apa? Haduh. Mas Prima. Udah. Kita kesiangan. Pekik Arash panik. Jam berapa ini? Tanya Gaza mencari ponselnya namun tak ketemu. Mana Atshan? Tanya Prima yang membuat ketiganya celingukan. Persis orang linglung. Wira tak menunggu lama dia lalu memeriksa satu persatu kamar tentu masih dengan sikap siaga. Pelajaran militer yang pernah ditempuhnya ketika masih muda, sebelum menjadi bodyguard seorang Abraham Dylan Lubis membuatnya lebih awas. Dengan senjata api yang ada di pinggang, dengan langkah pelan tak terbaca siapapun, Wira membuka satu persatu pintu kamar. Hal itu dilihat oleh keluarganya yang lain yang merasa kagum akan ketangkasan Wira dan hanya beberapa detik saja dia sudah memeriksa 3 kamar di sana lalu menggelengkan kepala pada Prima. Abang gak ada mas.
Ketiga pemuda harapan bangsa panik. Kemana? Abang duluan kah udah? Kok bisa? Kan pengiring pengantinnya di sini. Tanya Arash. Masih belum paham dengan apa yang terjadi. Saya akan periksa CCTV Mas. Di mana ruangannya? Tanya Wira pada Prima. Prima lalu menunjuk TV besar di tengah ruangan villa ini. Villa ini dulunya pernah jadi tempat tinggal Arik saat menculik Viana. Lalu kemudian diberikan pada mertuanya, Antonio Cassano. Sehingga Prima sangat hafal tata letak di sini dan tidak berubah sejak puluhan tahun yang lalu. Wira lalu memeriksa layar TV yang terhubung dengan CCTV tersebut sementara ketiga pemuda itu masih bertanya-tanya dengan apa yang terjadi. Setelah memeriksa TV, Wira kemudian menoleh pada Prima. Sesuai dugaan Mas. Sudah dirusak. Lingga, Arash dan Gaza mulai panik dan khawatir entah apa yang terjadi. Wira lalu mengambil ponselnya. Meminta bantuan pada polisi setempat untuk melihat CCTV jalan segera. Iya. Ada apa? Abang kenapa? Tanya Lingga pada Prima. Prima lalu menatap tajam putra serta adik ipar dan sepupunya itu. Bagaimana bisa kalian teledor dan tertidur sampai siang begini? Sampai-sampai nggak tahu kalau Atshan kemana. Ini hari penting dan pasti ada yang terjadi. Suara Prima menggelegar seisi villa. Membuat ketiganya terkejut. Apa? Apa? Abang diculik Mas? Tanya Arash panik. Kemana kalian setelah pulang dari mansion? Tanya Prima. Kita langsung pulang Mas. Gak kemana-mana. Abis pulang, kita cuma makan pizza. Ya, pizza. Abis itu tidur. Jawab Gaza. Prima melihat pizza yang banyak terdapat di meja. Dari mana kalian beli pizza? Ah. Ini dikasih Mas, ada orang kemarin malam datang dan bilang kalau ini kado dari media. Apa ya? Ah. Beleza. Ya, Beleza. Katanya buat abang. Beleza. Arash mengangguk. Prima kemudian memeriksa bungkus pizza tersebut yang tidak ada nama pengirim serta nama toko dari pizza tersebut. Kenapa kalian ceroboh sekali menerima makanan yang tidak ada tanda pengirim sama sekali dan nggak ada merek pizzanya? Lagi, Arash terkejut mendengar ucapan dari kakak iparnya tersebut. Kenapa gak hati-hati dan waspada? Gak ada media namanya Beleza. Apa pizzanya dikasih obat tidur? Saya gak inget apa-apa setelah makan pizza itu Mas. Ucap Gaza. Lingga pun merasakan hal yang sama. Ia baru sadar kalau pizza yang terakhir dia makan dan tidak ingat apa-apa lagi. Setelahnya, seperti orang yang tidur lama. Ya ampun. Yah, gimana yah? Abang. Yah. Prima tak menjawab. Dia lalu segera menghampiri Wira yang sedang menelepon polisi. Sedangkan Arash, Lingga dan Gaza terlihat sangat panik bercampur marah, kesal dan menyesal. Gaza menyesali kecerobohannya untuk tidak waspada ini dua kali dia kecolongan setelah kali pertama mempercayai Leon ketika ia biarkan Leon bersama adiknya saat camping dulu. Akibat tidak waspada, Gaza hampir jadi korban. Walau ia telah membalaskan dendam pada Leon beberapa bulan kemudian, namun ia masih tak puas. Sekarang, hal yang sama terjadi pada Atshan. Darah dalam tubuhnya mendidih. Gaza mengepalkan tangan. Ia tak mau dibodohi orang lagi. Jika ditanya siapa yang paling menyesal tentunya adalah Arash. Dia yang langsung menerima pizza itu. Walaupun ia bertanya pada Atshan, tapi seharusnya ia sudah memiliki insting sendiri mereka sudah seharusnya waspada. Ya Tuhan. Selamatkan abang. Semoga gak terjadi apa-apa. Pinta Arash. Gimana Wira? Tanya Prima. Kita ke kantor polisi Mas. Pesta sudah dimulai, tak ada yang mengetahui apa yang terjadi pada mempelai pria. Antonio dan Adriana yang masih menunggu kedatangan cucu-cucu mereka disibukkan dengan kehadiran para tamu dari kalangan pebisnis juga pejabat. Musik mengalun merdu. Hari semakin siang dan belum ada tanda-tanda kalau Atshan akan datang. Seva menunggu di pelaminannya.
Di kursi yang seyogyanya ada Atshan, seharusnya di sini. Tenang Kak. Gak lama lagi abang datang kok. Hibur Gaza yang harus berdusta karena dia sendiri memiliki firasat tidak baik setelah tadi melihat suaminya pergi, namun wanita yang tengah hamil di usia 19 tahun itu, mencoba untuk tidak ikut panik karena dia sadar Sheva sedang butuh dukungan dan dia sedang jadi pusat perhatian sekarang agar tidak menimbulkan kecurigaan tamu-tamu yang lain. Abang akan datangkan? Tanya Sheva sambil tersenyum pada Gaza dan dibalas anggukan oleh wanita cantik itu. Pasti datang. Sebentar lagi. Tapi kenapa belum datang juga? Mungkin macet mbak. Milan kan kalau jam segini juga sibuk. Gak sesibuk Jakarta. Elak Sheva. Pasti abang lagi beli bunga, buat mbak. Sheva malah berkaca-kaca dan hampir menangis mendengar ucapan sepupu suaminya itu. Jangan berbohong demi menghibur. Gaza tak bisa menjawab kali ini. Entah kenapa Gaza merasa Sheva pasti memiliki firasat tidak baik, apalagi wanita yang hamil pasti perasaannya sangat sensitif dan hubungan antara ayah dengan anaknya akan sangat erat dan pasti itu dirasakan juga oleh ibunya. Apa yang terjadi? Monolog Gaza dalam hati. Gusti. Mugi tak aya nanaon. Mugi dipasihan selamat. Ya Tuhan. Semoga tidak ada apa-apa. Semoga diberikan keselamatan. Gaza mengusap tangan Sheva. Senyum dong Kak. Abang cuma telat dikit. Hiburnya. Dia janji gak akan telat, Ji. Ucap Sheva. Kamu ingat janjinya sama Oma beberapa hari yang lalu? Tanya Sheva. Gaza mengingat kembali pada saat momen mereka pertama kali datang berkumpul di rumah keluarga Kasano. Saat itu, Atshan dan Sheva jadi bahan ledekan keluarganya karena terlambat datang untuk makan. Sejak sore mereka tak keluar kamar. Sang Oma memarahinya dan Atshan pun berucap, janji gak akan pernah telat. Abang janji gak akan pernah telat. Lirih Sheva. Dia janji Ji. Gaza memeluk Sheva dari samping. Abang pasti datang mbak. Sebentar lagi datang. Dia ingat kalau ada pengantin yang sedang nunggu dia di pelaminan. Abang pasti datang. Ucap Gaza mencoba menenangkan walau tak berhasil sama sekali. Abang janji datang. Abang janji datang. Pak, Atshan gak ada di villa. Anak-anak diberi obat tidur. Arik menggenggam erat ponselnya. Netranya bagaikan menyala membaca pesan dari Prima. Sejak tadi ia menghubungi Atshan dan ketiga anak muda itu. Saat tak ada jawaban dari mereka dan ponsel mereka tidak aktif, saat itulah Arik merasa ada yang tak beres. Ternyata benar ada yang terjadi. Mas, ada apa? Tanya Viana panik melihat wajah Arik yang berubah merah. Sebagai ibu dan istri, Viana pun merasa ada yang janggal di sini. Mas, temani Sheva. Ajak mama sekalian. Jangan panik. Gimana aku gak panik mas? Aku. Viana terdiam saat suaminya menyela. Air mata mengalir dari netra abunya. Doakan Atshan. Viana tak bisa menahan air matanya ketika suaminya mengucap demikian, namun suaminya meyakinkan agar dia tetap tegar karena mereka memiliki keluarga yang juga harus ditenangkan, terutama menantu mereka. Arik meminta Viana menemani Sheva. Ia lalu mencari Abraham. Hanya ada Wulandari. Ia lalu bertanya pada Wulan. Mana Abram? Wulan melihat ke arah kakak iparnya itu lalu menyampaikan pesan Abram. Wulan gak tahu bang. Tadi langsung pergi setelah dapat telepon dari Wira. Arik lalu berjalan cepat keluar dari gedung. Arman dan Antonio melihat itu namun mereka tak bisa bertanya ada apa karena Arik begitu cepat. Arik menelepon Abram dan tersambung. Bram, lo di mana? Gue. Ikut gue bang. Gue Sarelok ya. Kita healing. Ucap Abram menampilkan smirk evilnya di balik kemudi mobil.